Dengan serta berbahagia. Senang sekali saya Ica Sri Nurdianti sebagai Master of Ceremony pada acara kuliah umum siang ini dengan tema Membangun Ekosistem Kewirausahaan Perspektif Garut Hebat yang diselenggarakan pada hari Rabu 15 Januari 2025 di Auditorium Profesor Dr. Haji Aam Hamdani, Universitas Garut. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Hajah 4 Fatimah Sambas SPD selaku pembina Yayasan Universitas Garut. Yang saya hormati Bapak Dr. Galih Fatah Maulani Mkom selaku Wakil Dekan 1. Yang saya hormati seluruh dosen, staf, dan Sitivis Akademikal Fakultas Kewirausahaan. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa serta seluruh peserta kuliah umum pada perkuliahan siang ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara kuliah umum dengan tema Membangun Ekosistem Kewirausahaan Perspektif Garut Hebat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya acara ini menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang akan membagikan pengalamannya serta wawasannya. Yakni yang pertama yang kita kenal dengan nama Lord Ardi sebagai juara MasterChef Indonesia. Selanjutnya ada Ibu Dr. Hajah Lutfianisa Putri Karlina, MBA sebagai Wakil Bupati Garut sekaligus pengusaha muda. Dan yang terakhir, ada Bapak Teddy Golsom sebagai owner Kampung Muara Sunda. Tepuk tangan yang meriah teman-teman semua. Baik, oleh karena itu sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya untuk membaca susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan kebangsaan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang setelahnya sesi pematerian, sesi 1 dan sesi 2, dan yang terakhir yaitu penutupan. Untuk membuka perkuliahan umum siang ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Sofa dan Azka. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Fasbir sabran jamila
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما صدق الله العظيم. Artinya, seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau, Muhammad, dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat pasti terjadi. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan lembaga dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Dan tidak ada seorang pun teman karib menanyakan temannya sedang mereka saling melihat. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarganya yang melindunginya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sofa dan Azka yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sesi sambutan yang akan dikedepankan oleh pembina Yayasan Universitas Garut
Ibu Dr. Anda Haji 4 Fatimah Sambas, SPD. Kepadanya saya persilakan. Saya sudah berhenti kampanye, sekarang sudah jadi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Kabupaten Garut, yang saya banggakan seluruh tamu undangan, yang saya cintai anak-anak sekalian, yang saya banggakan soleh dan solehah. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangannya untuk Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, bahwasanya alhamdulillah pada hari ini anugerah yang sangat besar kita bisa bersilaturahmi dengan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Garut dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Pada hari ini saya berniat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan Pak Sakur dan Ibu Putri. Tepuk tangan. Selamat undangan Hamdani. Yang kedepannya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendukung garis keras KWU, tepuk tangan. Pendukung, tepuk tangan. Ya. Sudah. Terima kasih anak-anak sekalian sudah bersama-sama dengan Ibu waktu kemarin pemilihan. Kalian adalah anak-anak yang betul-betul ingin maju dan berkualitas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk sambutan ini hanya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Nanti mah barudak bager pinter pependak jeung Ibu Putri teh bakal hararese. Kudu make kaajudan, kudu nganterkeun surat Ibu Haji teh. Mata ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ketika kita kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa yang akan memberikan materi kepada kalian semuanya untuk kemajuan kalian di masa yang akan datang menjadi wirausaha yang soleh dan soleha. Setuju? Harus setuju. Sekali lagi saya tidak akan panjang lebar, tetapi saya ingin membacakan pantun, boleh? Siap. Ikan cucut di tengah tebat, banyak diburu hingga ke tepian. Jika ingin Garut kita hebat, bangunlah ekosistem kewirausahaan. Boleh satu lagi? Boleh. Tenang. Jemur terasi di terik matahari. Harus diangkut meskipun berat. Berkat visi misi Bu Putri,
Yakinlah Garut semakin hebat. Hebat Garut. Garut harus unggul. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tapi satu lagi yang ingin saya beritahukan kepada anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Nanti ketiga pemateri yang akan memberikan materi kepada kalian semua. HP diasupkan karena kantong. Temenang bari nyawa HP. Atau mual timu ilmu. Nah, Hartos. Badai ngagugu ka ibu. Terus ibu moal kampanye ayeuna. Moal kikieuan deui ka unggal kelas teh kieu we kieu kabisa teh. Ayeuna mah bersyukur alhamdulillah mudah-mudahan Garut lebih maju lagi. Ibu Putri dan Pak Bupati juga disehatkan, diberi kekuatan, diberi kelancaran dalam memimpin kota Garut yang sangat kita cintai. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa ida faragta fangsob wa ila rabbika fargob. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah 4 Fatimah Sambas, SPD, yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, pemberian cenderamata kepada para narasumber yang akan diberikan oleh Pembina Yayasan Universitas Garut, Ibu Dr. Anda Hajah 4 Fatimah Sambas, SPD, ditemani oleh Bapak Dr. Kard Hendro Sugiarto, SEM MKMT. Kepadanya saya persilakan. Baik, Ibu mungkin izin untuk dipoto bersama-sama terlebih dahulu, Ibu, sama peserta. Iya. Ayo, untuk seluruh peserta dimohon untuk seluruhnya berdiri dan merapat ke tengah ya. Hati-hati kesenggol ya kameranya teman-teman. Dimohon untuk tertib. Oke, yang belakang dimohon untuk segera merapat ya, barisan. Baik ya. 1, 2, 3. 1, 2,
3. Garut unggul, boleh gayanya. 1. Oke, 1, 2, 3. Garut hebat, Garut hebat. Cuan. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya acara yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber yang super inspiratif yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Anggun Oktavia MM, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa loyo sekali teman-teman semua? Boleh tambah semangat lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat sekali ya teman-teman. Meskipun siang hari tapi tetap terjaga semangatnya. Alhamdulillah di sini kita sudah berkumpul dengan para pemateri kita. Jadi di sini udah gak asing lagi ya. Alhamdulillah kita pemateri pertama kita itu Ibu Wakil Bupati, Ibu Lutfianisa Putri Karlina. Insya Allah ya, sumringah banget ini teman-teman ketemu Wakil Bupati kita, cantik sekali ya hari ini Insya Allah. Cantik dan imut. Dan tidak kalah juga oleh Bapak Teddy Gulsom. Ini owner dari Kampung Muara Sunda. Tepuk tangan dong. Calon ketua Apindo juga, Masya Allah. Dan ini yang paling terkenal, wah, Chef Adi atau Lord Adi. Ini kayaknya banyak fansnya ya, Mereka sebenarnya pengen dimasakin katanya. Pengen dimasakin, wajah-wajah lapar. Belum makan siang. Wajah-wajah belum makan siang. Oke, baik. Kita langsung aja ya teman-teman ke pemateri kita yang pertama. Nih, tentunya kepada Ibu Wakil Bupati, nah kita mau bertanya nih, sesuai dengan tema membangun ekosistem kewirausahaan perspektif Garut hebat. Kira-kira Ibu, apakah persiapan Ibu atau apakah yang akan Ibu lakukan untuk para pengusaha, khususnya pengusaha muda di Kabupaten Garut ini, Ibu? Terima kasih Teteh, sebelumnya saya ucapkan. Aduh. Ya Teh tegang soalnya diawasin sama Nenek. Nenek Teh nggak kampanye tapi tadi full isinya kampanye, Nek. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Haji 4 beserta rombongannya. Ini Teh katanya pendukung garis keras dan memang terima kasih. Dan memang gedung ini bersejarah, Nek. Ruangan ini bersejarah karena ini pertama kalinya saya berkiprah di dunia public speaking di Kabupaten Garut di sini. Dan juga saya teh datang ke sini teh nggak apa-apa ya awalan dulu sedikit. Datang ke sini teh berubah-ubah status terus. Kadang jadi owner Lewi Asri, kadang jadi Bumi Upi, kadang jadi apa-apanya. Ayeuna
jadi wakil bupati terpilih, Masya Allah luar biasa takdirnya begitu istimewa. Semoga kepemimpinan saya terutama dapat menyokong tumbuh suburnya UMKM di Kabupaten Garut, apalagi yang basisnya anak muda. Di sini kan FKWU, saya tuh paling senang kalau diundang sama FKWU karena selalu matching, nyambung lah dengan apa yang menjadi passion saya. Nah, kalau tadi Tete moderator bertanya apa yang sudah saya siapkan untuk menyongsong kepemimpinan saya yang kemudian arahnya adalah menuju UMKM hebat. Yang pertama, saya ini pasti harus belanja masalah dulu. Belanja masalah yang ada di Kabupaten Garut terkait dengan UMKM apa saja. Ternyata jumlah UMKM di Garut ini kan sebenarnya cukup banyak. Tapi yang berkembang dan sukses ini masih hitungan jari. Multifaktorial kalau penyebabnya memang terbanyak itu karena kekurangan modal. Tapi kalau saya melihat justru modal itu kan memang hal yang wajib tapi bukan segala-galanya. Ada orang yang tidak punya modal tapi karena punya ide kreatif jadi bisa maju. Kalau saya melihat hari ini yang lebih penting daripada punya modal adalah punya support system yang kuat. Di Garut ternyata orang berbisnis itu memang hanya untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga kadang-kadang yang dijalankan ya apa adanya. Asal keluar modal sekian jadi apa, tapi mereka kadang-kadang tidak membuat research and develop yang baik, terlalu idealis, atau misalnya tidak mengamati kualitas produk mereka seperti apa, atau misalnya produk sudah bagus tapi tidak mengkaji bagaimana pola marketing yang baik. Jadi setelah saya himpun, sebenarnya yang potensial banyak, tapi yang butuh adalah pendampingan dan ekosistem yang baik. Ekosistem yang baik ini seperti apa? Kalau misalnya di Garut, banyaknya pebisnis kuliner atau pebisnis fashion misalnya, mereka ini kan butuh kuliner aja. Karena saya dan Pak Teddy, Dr. Adi juga ini kan kuliner semua ya tiga-tiganya. Kalau kita ngomongin bisnis kuliner, saya dan Pak Teddy terutama sangat bergantung terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut. Kalau misalnya di Garut ini lagi sepi, ya kita tiisen juga sama karena kita menjual tempat. Makanan kita belum bisa diekspor ke luar negeri karena makanan-makanan yang sifatnya fresh from the kitchen. Sehingga menjual tempat dan membutuhkan kunjungan wisatawan. Kalau ekosistem di Garutnya belum menuju ke arah sana, ya kami juga berat sebagai pengusaha. Maka dari itu, ekosistem yang baik ini sangat-sangat dibutuhkan oleh UMKM di Kabupaten Garut, terutama soal bagaimana membentuk Garut ini mempunyai identitas seperti apa, sehingga nanti di dalamnya bisa mengikuti UMKM-UMKM yang mau memang berkembang, harus sejalan dengan identitas daerah Garut selayaknya di Yogyakarta. Bagaimana di Yogyakarta bisa berkembang banyak tempat kuliner gitu ya, bisa berkembang banyak tempat kopi atau banyak industri fashion. Kalau kita ngomongin fashion juga di Bandung, gimana bisa jadi kiblatnya fashion se-Indonesia itu karena sesuatu dilaksanakan bersama-sama dalam jumlah yang masif. Kalau di Garut masih lemah, jadi mau apa sih Garut teh? Mau kota santri, mau kota wisata, mau kota dodol, mau kota domba, kan belum jelas. Pun juga orang datang ke Garut, misalnya ke Cipanas atau ke Garut Selatan, apakah di sana ada souvenir shop atau oleh-oleh khas yang bisa dibawa pulang selayaknya di Pangandaran, atau selayaknya kita belanja baju Yogyakarta, kita kan dengan bangga-bangganya kalau karya wisata ngasih ke keponakan-keponakan teh setelan-setelan dari Malioboro seperti itu kan sebenarnya merangsang banyak industri UMKM baik yang kecil maupun yang besar. Maka dari itu ekosistem inilah yang harus saya terutama punya tanggung jawab untuk mencoba membuat pelan-pelan menggiring identitas. Nah, kemarin memang sudah ada ya, mungkin kalau teman-teman tahu, membuat city branding. Kemarin yang menang tuh Joyful Garut ya. Tapi sebenarnya saya kurang setuju dengan caranya adalah hanya dengan dikompetisikan. Karena apa?
untuk membuat sebuah city branding ini butuh kajian atau FGD luar biasa dari multisektorial. Jadi misalnya dari saya sebagai pimpinan daerah, nanti kita mengundang Pak Teddy dan rekan-rekannya sebagai pelaku bisnis dan juga komunitas-komunitas atau organisasi, semuanya bahkan dari elemen agama, elemen budaya, elemen wisata, itu semua harus disatukan sehingga mengerucutkan sebuah branding yang matang. Kenapa saya harus bilang matang? Karena kalau nanti bupatinya ganti, jangan sampai dirombak lagi. Masa kita tiap 5 tahun ada istilah mulai dari nol, mulai dari nol. Mulai dari nol ini kan yang salah karena tidak ada sistem yang bisa dilanjutkan. Bukan perihal karena bupatinya baru gitu ya, atau misal wakil bupatinya baru. Tapi kalau misal kemarin ada template yang bisa saya lanjutkan, harusnya nggak ada yang mulai dari nol. Tapi sekarang kan keadaannya apa yang harus saya lanjutkan? Gitu. Saya justru harus memola semua. Saya bersyukur punya rekan Pak Abdus Syakur yang mana beliau adalah seorang akademisi, beliau sangat pintar dan saya juga punya rekan-rekan kolaborator yang luar biasa dan sayanya mau berkolaborasi gitu. Karena yang bahaya ini ketika pimpinan daerah tidak mau menggandeng orang-orang hebat atau tidak mau mengakui kehebatan orang lain di luar struktur pemerintahan. Saya pasti akan butuh macam Bu Haji 4 dan rombongan mahasiswanya untuk menjadi mitra kolaborator yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita punya perspektif yang profesional. Membangun city branding Garut untuk selanjutnya kalau misalnya kita mau ngomongin wisata, wisata ini berdampingan dengan UMKM. Jadi kalau wisata di sini subur, UMKM akan subur. Itu aja sih kalau dari saya. Intinya saya tuh punya tanggung jawab dalam membentuk ekosistem Garut sebagai ekosistem yang ramah UMKM. Selanjutnya masalah keringanan-keringanan atau pola pendampingan itu pasti. Intinya adalah tujuannya membuat membuat wirausaha di Garut punya daya saing tinggi, punya nilai kreatif, punya jiwa kreatif, biar nggak ngeributin melulu soal modal. Dan modal mah misalnya kita punya 1 miliar pun, tapi kita tidak punya ide yang brilian, itu hanya akan menjadi sia-sia. Beda kalau misalnya kita punya 1 juta, tapi ide kita luar biasa kreatif, itu bahkan bisa mendatangkan profit sampai 1 miliar. Mindsetnya seperti itu. Mungkin begitu Teh untuk pertama-tama. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Putri. Jawabannya luar biasa sekali ya. Benar apa yang dikatakan Teh Putri bahwa membangun sebuah ekosistem itu perlu kesinambungan dari semua aspek. Nah, tentunya Teh, bagaimana nih Teteh melihat atau menyikapi adanya pengusaha-pengusaha muda di Garut? Apalagi ini mahasiswa-mahasiswa FKWU itu udah banyak yang bisnisnya keren-keren nih Teh. Kalau saya justru pinginnya semakin banyak orang punya cita-cita jadi pengusaha. Jangan kalau ditanya tuh pengen jadi apa, pengen jadi PNS, udah nggak usum sekarang mah. Pengen jadi polisi, rese sekarang jadi polisi juga tidak dipercaya oleh masyarakat. Walaupun saya anak polisi gitu kan. Nah, jadi yang paling keren itu pebisnis. Sok dari berbisnis, Abi tiba-tiba jadi wakil bupati, kan nggak ada yang tahu gitu. Makanya saya sangat mengapresiasi mereka-mereka yang punya keinginan untuk berbisnis. Karena apa? Menjadi pebisnis 1, jam kerjanya nggak ada. 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Sekali kita berhenti memikirkan apa yang menjadi strategi berbisnis kita, pasti mati. Nggak boleh males. Kalau PNS sekali-kali malas, sekali-kali mabal, gaji tetap turun. Kalau kita Pak Teddy misalnya mabal seminggu ke Eropa, data ayah pemasukannya banyak kecuali sudah autopilot. Dan untuk menjadi autopilot itu luar biasa. Pak Teddy tidak semata-mata langsung sehari Muara Sunda jadi gede. Saya tahu kiprahnya dari saya masih sekolah sampai sekarang Muara Sunda makin bagus dan ada di mana-mana. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti saya berjalan nih program-program pasti akan sangat membutuhkan pengusaha-pengusaha muda yang mau berkembang. Syaratnya 1, yang mau berkembang. Kalau misalnya asal mau profit tapi males mikir ya susah juga. Nanti saya ini punya cita-cita. Kemarin saya berdiskusi dengan Kang Rizky Cangcimen dari G-Crafts dari G-Crafts Garut dan juga rekan-rekan dari komunitas kreatif lainnya di Kabupaten Garut. Saya sendiri punya cita-cita pingin punya sebuah
UMKM Center. Tapi jangan kayak Dekranasda atau yang kita udah punya Parigel yang ada di Jayaraga, di Jalan Cimanuk. Kalau itu kan lebih ke kria, saya pinginnya lebih ke arah menyuburkan keinginan berbisnis Gen Z. Milenial ya, mungkin milenial akhir dan Gen Z. Bagaimana ternyata polanya Gen Z ini kan sebenarnya pola populer. Mereka lebih menyukai hal-hal yang istilahnya kulturnya itu lebih populer daripada apa ya yang tradisional. Kalaupun misalnya mereka mengembangkan kria-kria tradisional atau batik itu pasti di mix ya, di apa namanya di fusion. Nah, saya pingin kita punya satu destinasi yang mana itu bisa didatengin oleh wisatawan dan harus didatengin oleh wisatawan, dan di situ adalah tempatnya orang untuk belajar berbisnis, tempatnya orang untuk mempromosikan bisnis, tempatnya orang untuk mendisplay bisnisnya, bahkan kalau bisa Garut punya satu supermarket besar, itu supermarket yang isinya produk-produk lokal. Jadi kalau teman-teman saya nih, kalau diinventarisir, ada berapa ratus produk basreng kemasan di Kabupaten Garut. Yang memang hari ini kesulitannya adalah mau jual kemana teh. Syukur-syukur kalau pinter untuk di Shopee, di Tokped, di TikTok. Tapi kalau yang keterbatasan, kita pinginnya ada etalase atau wajah khusus untuk UMKM di Kabupaten Garut. Tidak hanya soal fashion, ada juga apa namanya makanan, F&B, dan bagus-bagus kalau misalnya kita bisa bikin produk-produk kayak sabun, sampo yang semuanya itu berbahan dasar dari produk lokal Garut. Kita ini kan daerah pertanian, ada akar wangi segala di sini kan. Masa nggak bisa sih punya satu produk yang apa namanya kayak misalnya wewangian atau apa yang memang dihasilkan oleh Kabupaten Garut. Rasanya kita bisa mengumpulkan. Kemarin saya waktu kampanye kemana, ada yang ternyata bikin sabun, ada yang ternyata bikin sampo, ada yang bikin parfum. Jadi lengkap sebenarnya, tinggal dikumpulkan dan dipromosikan sehingga orang-orang itu bisa datang langsung. Kalau kita lihat di Jakarta mungkin ada M Block, ada yang pernah ke M Block nggak? Bukan Blok M, M Block. Nah, sama di Jogja masih grupnya M Block, ada JNM Block, itu mengumpulkan anak muda yang datang. Jadi yang datang tuh bukan kayak ibu-ibu yang kunjungan kerja doang, tapi di situ tempat nongkrongnya anak muda sambil belajar, sambil inkubasi bisnis. Dan harapan ke depannya teh tidak hanya orang yang mau berbisnis saja yang di situ, tapi orang yang mau berinvestasi, orang yang mau nabung nih, misalnya mahasiswa punya tabungan 100.000 sebulan, kumpulin crowdfunding, bisa menghidupi UMKM lokal yang ada di Kabupaten Garut. Jadi mereka belajar menabung, belajar berinvestasi daripada dipakai buat beli voucher game online, daripada buat judol, daripada buat traktir pacarnya kemana? Kemana di Garut teh? Ke Bumi Upi mah baik, nggak apa-apa. Tekuna naon ke Bumi Upi mah. Kamu arah Sunda oke tekuna naon gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita berupaya, jadi ada kayak banyak sudut pandang yang bisa dihidupi. Sudut pandang UMKM-nya, sudut pandang literasi finansialnya juga gitu teh. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya ternyata kita punya pemimpin yang sangat mendukung pengusaha muda di Garut ini. Oke. Baik Teh, mungkin ada pesan untuk teman-teman di sini sebelum menutup sesi Teteh hari ini. Ini saya langsung penutupan. Ternyata Kia jadi pejabat tehnya emang benar banyak acara, tapi teman-teman intinya kalau saya biasanya ngikutin sampai full, tapi qadarullah tanggal 15 hari ini teh banyak agenda yang mepet. Kebetulan satu undangan juga sama Pak Teddy, mungkin habis ini Pak Teddy harus diduluin ya teh ya. Apa namanya? Saya hanya nitip pesan, kita punya PR yang luar biasa untuk membangun Garut pada khususnya dan membangun Indonesia pada umumnya. Visi kita teh keren, Indonesia Emas 2045. Tapi sok pikiran, mungkin tuh Indonesia Emas 2045 kalau sekarang kita generasinya begini. Kalau pemimpinnya begini. Enggak begini, enggak bagus yang sekarang mah yang kemarin-kemarin gitu kan. Nah, belum. Nah, saya alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi
salah satu pemimpin dan punya tanggung jawab untuk membina, membenahi apa yang ada di Kabupaten Garut. Tapi saya butuh dukungan. Saya butuh support system yang kuat. Salah satunya dari rekan-rekan mahasiswa, apalagi FKWU yang memang semuanya adalah calon pengusaha. Ditandaan ku abi lamun enu masuk CPNS tah. Atos benar di jalur pengusaha, tapi nggak apa-apa ketang. Kadang-kadang memang pengusaha itu bisa disambi ya, PNS, sambi usaha itu luar biasa. Nah rekan-rekan, saya harap ketika nanti kami punya program-program yang bagus untuk calon-calon pengusaha muda, tolong didukung dengan diikuti dengan baik gitu ya. Dan rekan-rekan juga harus semangat berwirausaha. Salah satu dari unsur ekosistem wirausaha hebat adalah pengusaha hebat yang bermental hebat. Rekan-rekan, saya tahu ketika berbisnis kegagalan itu pasti terjadi. Gitu kan? Meren ai teu sakolah mah gagalna 10 kali, aiku sakolah mah 5 kali. Kayak di S2 di ITB, jadi kurangan deh 3 kali gagalna gitu kan meren. Dan semuanya mau kamu sekolah di Harvard sekalipun gagal itu adalah hal yang pasti terjadi. Nah, makanya ketika nanti menghadapi kegagalan, jangan pernah merasa diri kita nggak mampu. Justru setiap kegagalan itu dijadikan pembelajaran, setiap kegagalan itu adalah evaluasi dari apa yang kita lakukan sebelumnya untuk menyusun strategi di kemudian hari. Maka rekan-rekan, sekarang saya berharap rekan-rekan ini menggunakan kemampuan rekan-rekan di ranah teknologi untuk tidak hanya sekedar menyenangkan hati sendiri, tapi untuk mengupgrade kemampuan berwirausaha. Yang jago main TikTok, yang jago main Instagram, jago bikin konten, itu adalah sebuah anugerah. Jangan sampai digunakan hanya untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Berdaganglah, bantu temennya juga. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, setiap apapun dalam hidup kita ini sebenarnya bisa dibisnisin. Bahkan saya pun memimpin itu sebenarnya bisnis. Bukan saya ingin menguntungkan diri sendiri, tapi ketika saya berbisnis di pemerintahan, utamanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan itu yang penting. Yang membedakan sebuah daerah miskin atau daerah kaya adalah dari jumlah pendapatan asli daerahnya. Saya senang, makin banyak pengusaha muda yang sukses, makin banyak pajak masuk ke saya teh dalam artian pemerintah, makin banyak juga jalan yang bisa dibangun, makin banyak juga orang miskin yang bisa ditolong. Jadi jangan khawatir kalau di kepemimpinan saya dan Pak Syakur, insya Allah akan sangat mendukung tumbuh suburnya pengusaha-pengusaha muda. Kita harus banyak belajar dari Lord Adi, banyak belajar dari Pak Teddy, dari Pak Hendro tentang teknis-teknisnya, pengalaman-pengalaman beliau jauh lebih banyak. Saya hanya bisa memberikan ekosistem yang baik. Mohon doakan juga buat saya dan Pak Syakur, setiap apapun visi misi yang berkaitan dengan UMKM hebat, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Itu saja. Tetap semangat rekan-rekan. Terima kasih. Jangan kapok ngundang saya ya. Ya, da abi mah tara pernah mau menerima bayaran. Gitu. Teteh, Ibu, upami aya bayaran kanggo abi mending giveaway ke mahasiswa. Pas. Gitu aja. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kami minta waktunya sebentar ya, Teh, untuk lanjut dulu pemateri dari Pak Teddy. Baik, Bapak, kita juga ingin tahu nih Pak, perspektif dari Bapak sebagai business owner yang sudah mungkin lebih dari 5 tahun ya Pak ya, Kampung Muara Sunda ini berdiri. Bagaimana kesannya atau bagaimana cara Bapak untuk membangun sebuah ekosistem bisnis di Garut ini Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar enggak lesu, saya coba kasih spirit ya. Selamat pagi. Gitu. Alhamdulillah saya ini sebetulnya ditodong nih sama Pak Hendro. Ujug-ujug ada di pemateri di sini, padahal ngasih materi apa? Saya nggak bisa apa-apa. Juga ketemu Ibu Empat, ini ibu saya sendiri. Kalau disebut sama teman-teman nenek, ini ibu saya sendiri. Sudah lama kenal, Ibu izin.
Beliau ini baik sekali gitu. Pas ke sini, aduh kewirausahaan, apa yang mesti saya sampaikan? Paling berbagi pengalaman aja. Ini ada Bu Putri, aduh saya sangat bangga sekali nih punya Ibu Bupati yang muda, cantik, imut ya. Mudah-mudahan dengan dipimpin oleh Bu Putri ini, tadi yang disampaikan Bu Putri, bahwa Garut mesti menjadi kota magnet pariwisata. Karena kalau saya berbicara di wirausaha, saya bergerak di bidang kuliner, sama dengan Ibu Putri yang punya beberapa resto, saya bergerak di restoran sudah baru menginjak 9 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini masih ada. Karena yang saya pertahankan adalah yang pertama, saya adalah bergerak di bidang jasa. Yang dimana jasa ini kita harus memberikan servis yang excellent, kualitas produk yang bagus. Setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan kita menciptakan ide-ide baru, menu-menu baru. Yang ketiga, kita bagaimana caranya untuk return kembali customer ke resto. Itu yang saya lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan saya selalu mengupdate apa yang terjadi pada saat ini. Restoran saya itu restoran Sunda, Nusantara. Kalau Bu Putri ada berapa resto Bu Putri ya? Ada yang buat genjet, ada yang buat ini, kalau saya buat genjer. Karena restoran Sunda. Di saya banyaknya emak-emak, ibu-ibu di lesehan menikmati makan sambil seliwir di tengah sawah. Karena konsepnya saya makan di tengah sawah. Gitu. Saya keluar dari apa yang ada di restoran Garut ya, ini Sunda. Saya coba out of the box. Saya keluar dari Sundaan, tapi konsepnya masih tetap ke sana. Saya ngiblat coba ke Bali dibawa ke sini. Ternyata alhamdulillah bisa ada sedikit mengangkat kembali yang dimana sudah lesu kemarin-kemarin semenjak COVID gitu. Yang mudah-mudahan betul kata Ibu Putri dengan adanya Garut menjadi kota wisata, bagaimana menciptakan banyak orang ke kota Garut, harus diciptakan ide-ide baru apa yang teman-teman punya di wirausaha, menciptakan ide-ide apa yang bisa orang mendapatkan atau ingin ke Garut. Saya juga mau saya sampaikan ke Bu Putri, mudah-mudahan pas kepemimpinan Bu Putri, kita membuat ini Bu, tempat-tempat pariwisata yang memang layak dikunjungi. Misalkan ada 5 atau 6 Bu, jadi orang-orang tuh ingin ke Garut bisa stay 2 atau 3 hari. Jadi misalkan kita kayak ke Bali atau ke Jogja, kita masih butuh waktu minimal 2 hari atau 3 hari. Jadi dari satu tempat ke tempat wisata lain itu memakan waktu 1 hari 2 hari sehingga dia stay. Stay ini dia pasti butuh makan. Stay ini dia pasti butuh penginapan. Pulangnya dia pasti bawa oleh-oleh. Semuanya masuk ke PAD Bu ya. Gitu. Sehingga cobalah teman-teman, saya lihat ini masih muda-muda menciptakan ide-ide yang lebih baik lagi ke depan. Yang bagaimana nih cara menciptakan orang datang banyak di sini. Saya yakinlah teman-teman lebih ide-idenya lebih oke dibanding saya yang sudah low nih. Itu barangkali Bu dari saya sedikit saja, tapi ya mudah-mudahan ada yang dicerna. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Meskipun sebentar tapi Masya Allah ya. Semoga bisa menambah spirit buat teman-teman yang berwirausaha di sini. Bapak sudah 9 tahun,
tentunya sudah mengalami naik turun, pasang surut di dunia bisnis. Jadi ini teman-teman yang baru 9 hari tahunya nggak ada customer, jangan menyerah dulu. Karena Bapak sampai sudah 9 tahun. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya karena ada agenda lain. Mungkin nanti kita langsung lanjut ke Lord Adi. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ada Cendra Mata mau di... Iya, Bang. Oh iya boleh, mau didengerin. Oh iya, oke. Siap. Oke, ini siapa ini yang ngefans yang nonton MCI? No. Ini yang hobi-hobi makan nih pasti. Wajah-wajah kelaparan. Tapi hari ini kita nggak ngomongin soal makanan doang nih ya. Tapi alhamdulillahnya Lord Adi itu punya bisnis loh teman-teman. Udah tahu belum bisnisnya Lord Adi? Aduh, kok belum sih? Wah nggak pernah. Teman-teman ada yang udah pernah ke Wanaraja? Pernah nggak sih? Pernah ke Wanaraja doang. Nah tentunya di situ ada pabrik saus nih. Nah tentunya Lord Adi itu sekarang membuka usaha saus di Garut. Boleh Lord Adi perkenalan dulu sama teman-teman usaha barunya apa? Assalamualaikum. Sampurasun. Mantap. Jadi insya Allah nanti kita akan migrasi ke Garut. Karena gini, saya melihat Garut itu mempunyai potensi yang sangat gede. Kan? Jadi satu hal yang saya dengar daripada abang namanya siapa bang? Teddy ya, sorry. Saya Perkataan nggak tahu nama ya. saya memang agak susah mengingat nama sih kan. Butuh 2-3 hari baru bisa memorize. Tapi saya bisa ingat resep itu sekejap aja. Sebentar saya lihat saya tahu. Nah itu kelebihannya kan. Dan kekurangan gitu. Oke jadi kita ini cukup perkenalan aja ya. Oke. Karena gini saya itu tenang kalau masak ya. Tapi kalau ngomong itu kayak panik sendiri aja sih. Nggak tahu mau ngomong apa kan. Ya. Berarti gini ya, kita rebut sedikit. Nanti besok-besok dia masak, saya siapin sama Bu Putri bahan masakannya. Harusnya kayak gitu. Setuju nggak? Biar dia masakin kita masak besar apa jagoan masakannya. Biar Lewi Asri dan Kampung Muara Sunda yang support di sini Bu Putri ya. Oke, cerita tentang masakan tadi. Saya sebenarnya menyambut kata-kata Bu Putri tadi sih. Tentang UMKM dan segala macamnya ya. Tapi apa ya, karena saya kan biasa di luar negara ya. Enggak, saya itu ke Indonesia baru 2017, sebelumnya di Malaysia. Oke, jadi ah jadi jadi excited sampai lupa apa yang mau ngomong tadi. Enggak, gini. Maksudnya kata-kata Ibu Putri tadi ya, UMKM. Cuma sini saya mau tekankan satu hal. Apa yang saya pelajari di luar negeri ya. Jadi apa ya, mereka itu menghasilkan satu bahan itu bukan sekadar to make money ya. Can you understand what I say? Ya, saya bahasa Sunda saya kayak gitu. Wow. Wow. Ya. So so basically dia begitu sih. They create something yang memang bukan sekadar just to make money. Tapi di situ ada kualitas. Nah, karena kualitas itu kalau zaman sekarang ini kan, orang itu bukan sekadar cari makanan. Dia orang tuh mengelihat ingredientnya apa, isinya apa, prosesnya apa, gimana. That's why kita banyak terima barang dari luar ya. Import yang berkualitas. Why can Sundanis do something about it? Gitu. Jadi maksudnya kita sebagai
warga Garut ya, saya pun pengen juga jadi warga Garut. Nah, maksudnya gini, kita bikin sesuatu kayak cireng, cilok atau apa aja, tapi kita bikin dia berkualitas yang mana orang luar itu bisa terima dengan baik. Nah, jadi saya ini cerita pengalaman, saya pernah ke Polandia, Belgia dan Belanda ya, kita bikin rendang. Nah, ternyata orang Eropa itu suka sih rasa Indonesia Nusantara itu, karena kalau kita makan makanan Eropa itu tasteless banget. Serius, orang Eropa itu rasanya flat dan memang kalau Sundanis mesti nggak suka makan di situ sih, serius. Nah, tapi bila dia makan masakan kita ya Garut ya, nggak, maksudnya jadi maksudnya gini, maksudnya orang Eropa itu kalau coba masakan kita, dia suka banget. Nah, tapi sebelum dia suka itu, kita tuh harus bisa bikin sesuatu yang bukan sekadar rasa, sekarang ini kan orang itu healthy ya. Makanan healthy kan, yang nggak banyak micin, yang kayak bukan komplain ya. Saya tuh kalau makan banyak micin itu unacceptable lah sih. Nah, jadi kita create somebody yang bisa bikin taste yang bagus ya. Itu nanti kampus kita udah runding, nanti dia panggil saya sini ajar dulu orang masak. Itu ya. Nah, maksudnya gitu. Inti point utamanya do something yang kita rasa berkualitas karena kualitas ini akan create kuantitas. Nah, jadi kalau kalian bisa bikin sesuatu yang berkualitas, ada memperhatikan healthy-nya, raw materialnya. Karena Garut kan penuh dengan itu ya. Jadi pasti kalian itu bisa go through the world sih. Apa tuh? Ah. Oke. Mungkin itu aja sih. Kalau saya bikin di bagian saya sih, bagian food and beverage gitu. Oke? Dan jadi sekarang kan Lord Adi ini punya satu brand namanya Saus Rinaga ya. Gimana? Iya, kita pengen penasaran itu dengan saus Rinaganya nih. Gimana sih cara Lord Adi biasanya masak terus tiba-tiba berbisnis? Teman-teman pada pengen tahu gimana cara Lord Adi untuk membangun brand tersebut. Makin panas ya di sini ya. Tadi adem-adem aja ya. Mungkin mendengar spirit daripada the youngsters ya. Ini generasi apa ya? Z ya? Z? Oh, Gen Z. Gen Z, kita Gen Z. Saya Gen X sih sebenarnya kan. Apa tadi soalannya? Rinaga. Oh, Srinaga. Ya, Kenapa Srinaga? Oh, ya. Bagaimana cara membangun brand tersebut biar dikenal sama banyak orang? Mungkin kalau masalah terkenal sama semua orang kita udah tahu sih, sosmed kan banyak sih. Kita ada Instagram, TikTok, kan? Gak ada taring, gak ada cakar. Maksudnya Gen Z ini pasti lebih tahu sih tentang how to create branding itu kan. Karena secara tidak langsung TikTok, YouTube, dan Instagram itu kita apa ya, dia ada algoritma yang gampang sih. Kita juga ikut aja continuity membuat satu konten dan itu bisa masuk ke algoritma dia sendiri. Gitu sih. Mungkin ya gitu ya Srinaga. Ya gitulah. Mungkin basically is all about pertama sebelum kita bikin konten about produk itu kita harus believe the product first lah. Karena dulu chef saya bilang ya, in order to sell a product, you have to be the product. Gak ngerti ya? Kita terjemahkan bahasa Sunda ya, maksudnya gini. Untuk kita menjual satu produk itu, kita tuh harus menjadi produk itu sih. Apa? Oh, bahasa Indonesia? Ya saya nggak bisa bahasa Sunda sih, gimana? Wah, ya gitulah basically sih. Ya,
Oke, makasih. Ya, baik. Izin untuk Ibu Putri mau berangkat sekarang ya Ibu ya, sama dengan Bapak juga. Nanti kita lanjut lagi ngobrol dengan Lodari. Iya, Lodari akan sendiri di sini. Terima kasih Bu Putri. Ibu. Dan juga Pak Teddy, terima kasih Bapak. Nah, ini dia. Kita goreng ya bareng-bareng. Ininya Pak Teddy, punten. Tadi binasa. Ini sebenarnya lo tadi banyak nih pertanyaannya. Karena nanti juga teman-teman kayaknya penasaran pada pengen bertanya nih sama lo tadi. Nah, terus ya lo tadi gimana sih strategi lo tadi untuk mengembangkan Srinaga ini dari produk lokal? Apakah ada rencana go internasional dan seperti apa? Boleh diceritakan sama teman-teman. Oke, secara moto ya kita balik visi dan misi kan. Srinaga itu memang go international from Garut to the world. Nah, kenapa itu kita bisa berani bilang kayak gitu? Itu kita ada kualitas di situ. Nah, karena produk kita memang hasil tani dari Garut dan Cikarajang ya, apa namanya? Kajang. Cikajang. Ya, jadi ladang kita di Cikajang, ya kan? Nah, jadi kita bukan sekarang menggunakan bahan artificial. Sebenarnya kan lebih murah, lebih murah kalau kita gunakan bahan yang artificial. Nah, tapi kita itu saya bilang tadi ya, teman-teman tahu nggak Tabasco? Siapa tahu Tabasco sini? Apa yang tahu? Tabasco atau kimchi? Tahu banget kalau mereka tahu. Nah, kimchi itu kenapa dia bisa so populer itu? Nah, karena kimchi itu dibikin dengan kualitas ya. Nah, jadi lobak yang digunakan itu kan dipanggil Chinese cabbage ya. Chinese cabbage itu kan yang segar, yang baru. Nah, kemudian pengolesan sambalnya, penggaramannya itu kan. Nah, kimchi itu butuh waktu yang panjang untuk diproses menjadi kimchi yang kita udah terima di sini. Nah, begitu itu kan namanya kualitas sih. Begitu juga Tabasco. Tabasco itu jenis sambal yang butuh 1 tahun untuk difermentasi ya, baru bisa terhasil. Tapi harganya selangit banget. Nah, bila ada quality, ada harga gitu sih. Nah, terus apa nih keunikannya saus Srinaga ini? Kalau tadi kan kita nyebut, kalau kita tadi bilang kimchi, terus Tabasco. Nah, kalau Srinaga ini apa keunikannya? Terus apa yang bisa membuat dia punya ciri khas? Oke, belum lagi ya. Oke, kalau kita bukan keunikan lah, tapi kita menggunakan produk yang kita yakini memang dari mana sumbernya. Nah, karena kalau kita tahu sumbernya, kita bisa yakin dengan hasil produknya itu sendiri kan. Gitu. Nah, kan kita bilang kita punya barang itu di Cikajang ya. Jadi kita tahu nih hasilnya gimana proses penanamannya semua. Jadi kita dari sini kita bisa 100% confident. Oh, ini produk kita ini berkualitas. Gitu. Ya. Mungkin kalau ditanya, resepnya gimana sih bikin saus itu? Oh, resep. Loh, gimana sih? Ya, resepnya pastilah banyak sih. Jadi kan bukan resep sih, kita pikir prosesnya lebih proses. Prosesnya gampang sih, masukkan paste masuk ke dalam mesin, udah keluar jadi. Udah jadi. Kalau yang homemade nih, teman-teman pengen tahu nih. Oh, sebenarnya banyak sih. Di situ kita bisa berkreasi. Maksudnya kan kita bisa berkreasi gimana kita mau rasanya cenderungnya kemana. Nah, ada saus tomat yang memang medok ke rasa tomatnya. Ada yang mungkin lebih light tapi lebih sweet. Nah kan, jadi pasti kita harus add in lebih banyak juga. Jadi kalau proses masak
mungkin dalam acara yang selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, tentunya kan Lord Adi ini punya gelar Master Chef Indonesia. Nah, apa nih? Sangat membantukah dengan bisnis Lord Adi saat ini? Apa tidak sama sekali? Kita bilang itu mungkin advantage ya. Kita bilang advantage kickstart ya. Kenapa sekarang ini kan banyak dipanggil BA, brand ambassador untuk satu produk. Kenapa dia menggunakan orang-orang yang ternama gitu? Ya itu kickstart sih. Jadi in order how to reach more people, ya semudah itu sih. Maksudnya kan itu just euforia aja. Tapi by the end of the day, jadi dia mouth to mouth itu lebih strong daripada social media. Nah, sebagai contoh ya, kita bisa lihat banyak restoran yang hidden gem yang udah lama ya kan. Kenapa bisa rame kayak gitu? Because itu sebelum sosial media terjadi lagi. Nah, karena mulut ke mulut itu is more powerful than sosial media gitu. Nah, biasanya kan masak, terus sekarang tiba-tiba punya usaha, gimana nih Lord Adi perasaannya? Sebenarnya itu kan berbarangan ya. Maksud masak dengan saus itu is saling apa ya? Kayak istri dengan pacar lah. Nah. Kok ke situ ya? Aduh, parah sih. Enggak, maksudnya minum makan nas. As. Perumpamaan yang kurang bagus ya. Maksudnya masak dengan produk itu saya sendiri dulu pernah bikin apa ya? Pernah bikin saus bukan saus sih produk rendang. Nah, jadi sebagai chef itu mungkin ya sebagai chef itu kalau kita buka restoran ya, contoh saya buka restoran. Jadi kalau di franchise kan itu secara brandingnya berbeda. Nah, jadi kita itu masih lagi conventional chef ya. Kita tuh cook not by recipe tapi by experience. Jadi beda orang yang masak pakai resepi, nah, tapi kita tuh masak udah nggak pakai resepi sih. Itu semuanya by experience dan rasa di waktu itu sih. Gitu. Jadi pasti ada perbedaan sih. Nah, kalau itu kan kita bikin produk kan masif ya, banyak ya. Tapi kalau masak ya satu persatu. Oke, gitu. Nah, gimana nih cara Lord Adi untuk bekerja sama dengan para tim yang profesional dalam mengembangkan brand Srinaga ini? Oke, sebagai pembangunan ekosistem ya. Jadi satu dimanapun ya kita di restoran itu kan ekosistem juga ya. Dia ada yang di dapur, ada yang di depan, ada yang di apa dibikin air, ada yang bersih, ada yang servis. Jadi itu semua ekosistem ya. Nah, jadi by the end of the day itu kita tuh harus benar-benar enjoy sih. Nah, terutama yang anak-anak muda ini yang akan keluar tak lama lagi ya tamat kuliah ya kan. Apapun pekerjaan yang kita pilih itu kita tuh benar-benar harus enjoy it lah. Baru kita tuh bisa mencapai titik sukses yang memang kita rasa ini udah mitik banget ini kan. Nah, gitu sih. Apa nih pesan untuk para mahasiswa yang sekarang sedang berwirausaha? Hah? Ada nggak? Pesan ya. Pesan. Ya, tips and triknya gitu buat mereka. Kan sekarang banyak nih mahasiswa yang usaha di bidang kuliner. Oh, ini Gitu, banyak ya supaya usaha bidang kuliner. ada yang jualan cilok, ada yang Ya. jualan bakso aci di sini. Kira-kira Amoring juga ada tuh. Apa nih Kalau- kira-kira Kalau tips and triknya? kalau butuh BA jangan lupa cari saya gitu. Di WA. Mungkin pesannya gitu sih. Ya tadi seperti tadi kita rasa apa ya? Kalau saya itu sendiri ya, apa masa itu harus saya yakin saya bisa makan.
Nah, jadi sekarang ini orang kan lebih mementingkan keuntungan ya. Jadi they don't care about apa yang dimasukkan dalam resepi dia atau apa. As long bisa cut cost, COGS-nya rendah, jadi dia bisa jual. Nah, tapi kita sebagai profesional chef itu kita pastikan barang yang kita masak itu berkualitas yang kita sendiri merasa bangga untuk makan. Nah, once kalau you guys bikin kayak gitu kan, jadi produk itu bisa menjual dirinya sendiri tanpa kita jual gitu. Jual dirinya sendiri ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini tuh muka-muka nggak sabar untuk bertanya. Boleh ya kita kasih buat teman-teman nanya kalau Adi. Bertanya? Iya, Oh iya. boleh ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, boleh, silahkan. Jangan yang susah-susah ya. Yang perempuannya. Bu. Ilmu dasar aja. Yang mudah, yang mudah. Baik, kalau tadi Iya. izin memperkenalkan diri, saya Indri dari semester 3 kelas E. Di sini saya ingin bertanya mengenai kan saat ini Lord Adi itu tuh menjabat sebagai komisaris di PT Antaboga ya Pak. Ya Lord, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang FMCG. Nah, Apa itu? itu yang itu Lord yang singkatan dari fast moving customer good yang berarti industri ini tuh merupakan Oh. industri yang cepat dibeli sama konsumen gitu. Yang itu yang saus yang saus. Iya. Oh, iya, saya ngerti kok. Nah, dengan latar belakang Lord Adi sebagai chef profesional dan memegang juara Master Chef di Indonesia waktu tahun 2021. Apa yang membuat Lord Adi ini tertarik terjun ke bisnis tersebut dan apakah pengalaman di dunia kuliner berpengaruh langsung dalam pengambilan keputusan bisnis di perusahaan ini? Mungkin begitu saja Lord. Terima kasih. Terima kasih Indri. Coba agak kan. Gitu ya. Ya, maksudnya gini sih. Seperti kita bilang tadi kan, walaupun kita di pabrik, tapi kita tuh ada ekosistem juga ya kan. Lah, yang mana ada yang bikin meracik, lah ada yang bikin QNC. Nah, di situ itu jadi kalau saya sendiri kan mungkin dari segi kalau resep yang apa bahan pengawet ini semua mungkin bagian orang lain sih. Tapi kalau saya mungkin secara dasarnya ya kayak cabai, saus sambal itu dibutuhkannya apa, secara rasanya gimana sih? Oke, standar rasanya gimana? Standar apa? Thickness atau apa sih? Itu apa? They said it take two to tango. Apa? Jadi moderator ini dari tadi yes gitu. Maksudnya kita itu bukannya semua perkara itu kita bisa berlakukan dengan sendiri ya. Kadang-kadang kita butuh profesionalism daripada orang lain. Nah, karena itu suksesnya satu company itu it take a team gitu. Ya, Neng? Sudah terjawab ya? Terjawab, Neng? Belum ya? Panjang banget soalnya. Oh iya, apa yang membuat tertarik? Yang membuat terjun. Terjatuh itu, pasti terjatuh terjun. Terjatuh ya. Apakah secara tidak sengaja atau memang sengaja? Mungkin terdorong sih. Ya, terdorong. Terdorong oleh yang mendorong ya. Ditarik oleh yang menarik kan. Ya. Jadi basically mungkin ini opportunity sih. Mungkin saya ditawarkan oleh Srinaga dulu kan. Nah awalnya mau jadi BA aja. Tapi setelah saya coba produk dia. Kan ada kualitas dengan company dia yang stabil. Mungkin itulah part of the reason. Ya. Oke Neng. Tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan yang di ujung. Mic-nya boleh tolong. Oke.
Ini laki-laki itu di belakang. Ini siapa namanya? Lord Adwell katanya. Izin perkenalkan diri, Lord, nama saya Julfikar Alawi dari semester 3. Izin bertanya, Lord, itu kalau di MasterChef Indonesia marahnya benar atau enggak ya? Itu aja. Pengen masuk ya? Ya sebenarnya semua yang terjadi di MasterChef itu benar. Benar-benar terjadi. Cuma yang nggak benar itu ya waktu gua keluar itu memang nggak benar sih. Jadi memang secara kita itu dari kompetisi ya masuk itu semua benar. Masaknya memang waktunya kayak gitu ya memang bahan yang dikasih kayak gitu memang benar. Semua benar. Ya. Yuna juga marahnya benar ya. Ya benar-benar aja sih. Kita nggak tahu sih karena dia yang punya diri kan. Tapi ya. Nah. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Boleh itu silakan. Izin perkenalkan, nama saya Ayang di semester 5. Izin Rod, Lord bakalan masakin kita nggak kayak di Bubun Santoso gitu, masak-masak besar di sini? Apa? Pengen nih Lord bakalan masak-masak besar nggak buat kita mahasiswa kayak di Bubun Santoso? Oh, Dia nagih makanan. itu jangan tanya ke saya, tanya orang yang menganjurkan tadi. Siapa yang menganjur tadi? Mas Teddy sama si Bu Putri. Iya, sama Bu Haji juga. Kalau mau dimasakin, mau masakan apa ya? Rendangnya ya. Nasi liwet. Alah, biasa banget seleranya kok. Rendang. Apa? Masakan Belanda katanya. Apa? Masakan Belanda. Nasi lemak. Oh, itu menarik. Nah. Ayam Upin Ipin katanya. Iya, mungkin kalau ini siapa yang pernah keluar dari Garut? Siapa yang pernah keluar dari Garut? Kalau saya itu pernahnya seringnya keluar nagreg, bukan keluar negeri. Oh. Mungkin kita Jadi ternyata kuliner itu sangat gede sih. Mungkin ada banyak hal yang belum pernah teman-teman coba kan. Nah, haruslah sekali-kali mungkin cobalah sesuatu yang kayak spaghetti kayak gitu kan. Spaghetti suka kan? Apalagi mereka makanan Korea suka. Korea kayak apa? Tteokbokki. Sate Padang kan? Tapi pakai tteokbokki belum pernah coba kan? Belum. Nah gitu nanti saya bikin ya. Masya Allah. Ya kenapa tuh kok bukan untuk orang sih untuk menu kita. Tapi sebenarnya kan apa ya? Siapa pernah makan tteokbokki sini? Pernah ya makan tteokbokki? Hah? Tteokbokki KW pernah katanya. Iya tteokbokki gitu sama semuanya sama daripada nasi juga kan. Ya udah itu aja sih. Nggak ada sambungannya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Oke, boleh silakan. Teteh yang di bawah ini. Halo, aku fans banget sama Lord Adi. Fans banget. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Dita Natasha dari semester 1. Boleh diceritain nggak Lord awal mula perjalanannya masuk MasterChef sama bisa terdorong membuka usaha, apalagi buka usahanya di Garut gitu.
Terima kasih. Wih, panjang juga ya mau cerita kayak gitu ya. Sejarah singkatnya deh, kenapa pengen ikutan MasterChef? Eh, kadang-kadang kita itu harus berada di satu titik yang mana kita harus desperate ya. Tahu nggak desperate? Hah? Apa? Lu seorang aja yang tahu ya? Desperate atau nggak desperate? Hah? Gimana sih? Desperate itu terpaksa. Ngerti nggak? Nah, jadi kita tuh harus meletakkan diri kita tuh dalam satu proses yang bukan proses ya sebenarnya, keadaan yang kita merasa kita tuh terpaksa sih. Gue harus bikin ini sih, gue harus begini gitu. Nah, tapi kita tuh tidak bisa berekspektasi sih. Jadi kalau diceritakan siapa Neng apa namanya? Dita. Dita ya. Jadi kalau gue di MasterChef itu gue nggak pernah merasa kayak gue mau jadi content creator atau celebrity chef atau apa ya. Jadi the main reason gue masuk MasterChef itu cuma ya gue mau masak aja gitu sih. Nah, dan gue tuh bisa beat Juna. Gue tuh bisa masak lebih bagus daripada Juna sih. Itu pasti. Wah, keren, keren. Ya, maksudnya gini sih. Kalau lu orang punya skill. Yang paling penting di dunia kerja itu skill sih. Skill itu bisa mengatasi apa aja sih. Jadi untuk membuktikan kita punya skill. Kita mesti cari lawan yang punya skill. Benar nggak? Nah, jadi in order itu ya salah satu tempat yang bisa adu skill itu ya di MasterChef. Memang dorong nggak bisa beat gua itu pasti sih. Nah, walaupun gua dikalahkan akhirnya ya udahlah. Oke, ada nggak, Chef nih, pesan-pesan untuk teman-teman di sini yang mau berwirausaha khususnya di bidang kuliner? Loh, tadi dari awal udah pesan kok. Terakhir ini mau pesan terakhir. Pesan apa lagi? Untuk di dunia kuliner khususnya gitu. Oh, Sarannya. ya balik lagi sih. Mungkin apa ya? Kita pakai yang apa ya? 3R ya. Research. Apa lagi? Nggak tahu. Reason, mungkin reason. Riset. Itu joke aja, joke. Maksudnya gini sih, kita nggak usah buru-buru sih dalam proses. Maksudnya kita research dulu lah, bikin R&D, kita coba, dan kita bukan spend money sih. Maksudnya kita bikin, karena ada sih, gue ini experience sih di MasterChef itu ada beberapa orang itu merasa diri dia jago banget masak sih, tapi bila kita tes masakan dia, ini lu masak kok gimana sih rasanya, nggak ada garam, nggak ada apa, dan dia merasa so proud. Maksudnya kita tuh nggak bisa terlalu idealis sih menyatakan gue tuh jago sih, tapi kita tuh harus minimal kita tanya tetangga atau siapa ya, just to check. Kita bilang QNC sih, try and error gimana. Oke, masakan gue ini gimana nggak, produk ini bagus nggak. Maksudnya gitu sih, jangan terlalu like overconfident gitu sih. Ya gitu, basically gitu sih. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang mau usaha di bidang kuliner, yang pertama jangan buru-buru dulu bilang kalau misalnya kalian jago masak, tapi harus coba buat riset dulu. Apakah rasa yang kalian keluarkan itu sudah sesuai dengan lidah customer atau belum? Jangan-jangan kalian melakukan inovasi, bikin coklat rasa rendang, itu kan udah inovasinya bagus tapi rasanya gimana gitu kan. Nah, makanya jadi harus di riset dulu apakah produknya itu sesuai dengan apa yang diinginkan customer atau tidak. Oke, baik, tepuk tangan semuanya untuk Lord Adi.
Terima kasih sekali Lord Adi, lancar terus usahanya, semoga Srinaga makin besar, makin jaya ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman, kita sampaikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah memandu acara. Nuradi. Oke, tak terasa ya waktu sudah kita lalui hingga sekarang waktunya sudah ditutup. Mungkin banyak sekali ya pelajaran dan juga inspiratif dari narasumber-narasumber yang datang pada siang hari ini. Mungkin untuk mata kuliah umum siang ini dicukupkan sekian. Saya Ica Sri Nurdianti sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.